Temukan persamaan garis singgung kurva X, Y tegak lurus terhadap garis ini. Gimana caranya? Jadi di sini ada dua garis. Yang pertama itu dinyatakan sebagai fungsi parametrik ya. X bergerak berdasarkan fungsi ini, T sin T cos T, dan Y sinus T kurang T cos T dengan T di antara 0 sampai pi per 2. Garis kedua itu fungsi implisit seperti ini. Gimana caranya mereka supaya tegak lurus? Garis singgungnya ya, garis singgung. Tentukan persamaan. Pertama, fungsinya dinyatakan sebagai fungsi parametrik. X sama dengan T sinus T. T sinus T mana tadi? Tambah cos T. Sementara Y ya sama dengan sinus T kurang T cos T. Ini terletak ya. Terletak gimana sih tadi bentuknya? Oh, kebalik gue. Terletak adalah di T itu dari 0 sampai pi per 2. Namanya. Dengan jadi kurva ini garis singgungnya tegak lurus. Tegak lurus garis lain itu dinyatakan sebagai fungsi implisit ya. Y tambah akar 3x tambah 9, 0. Y tambah akar 3x tambah 9 sama dengan 0. Ya, tantangannya adalah gimana caranya supaya kita bisa menemukan turunan dari fungsi parametrik ya, atau gradien garis singgung di fungsi yang bentuknya parametrik. Nah, ini gue bingung nih. Pasti gini nih. Gradien ya, kita cari dulu gradien garis yang ini dulu deh. Kita mesti hitung M, sebut saja M1 ya. M1 sama dengan Y aksen. Y aksen sama dengan D per dx. Nah, persamaan garis ini bisa kita nyatakan sebagai fungsi eksplisit kan. Ini tuh minus akar 3x tambah 9. Nah, jadi gradien garis yang fungsi implisit ini dia ya kita cukup menurunkan si y-nya aja ya, cari dy per dx dengan y sama dengan gue tulis ini gini aja deh. Gitu aja ya. Nah, karena y-nya adalah minus akar 3x kurang 9, jadi kita bisa cari gradiennya tuh. D per dx minus akar 3x kurang 9. Oke. Jawabannya minus akar 3. Jadi M1 sama dengan minus akar 3. Persamaan garis singgungnya,
mesti memiliki gradien M2 mana sini? M2 sama dengan negatif, karena kan tegak lurus tuh, negatif M1 ya. Berarti ini sama dengan 1/3. 1/3. Oke. Nilai gradiennya harus seperti ini. Nah, coba sekarang gimana cara menghitung gradien fungsi fungsi parametrik ya. Gradien garis dy per dx. dy per dt, dy per dx. Sepertinya turunan fungsi parametrik. Hitung, coba kita cari dulu deh dy per dt. Kalau y x ya, x dulu deh. X-nya kan gini, t sinus t tambah cosinus t ya. Kan kita tahu itu. Coba kita cari dulu deh dx per dt-nya. Gue ngarang sih, kayak ini gue akan sedikit ngarang ya. Nanti gue konfirmasi deh. Kita coba googling ntar, caranya benar atau enggak. Dx per dt sama dengan turunan t sinus t. Itu perkalian antara t dengan sinus. Jadi turunkan dulu t-nya, turunan t itu 1 kali sinus t tambah t dikalikan dengan turunan sinus, yaitu kosinus ya. Sementara kosinus t ini turunannya minus sinus. Oke, itu dx per dt. Sementara dy per dt juga mesti kita hitung nih. Mana dy ini? Sinus t kurang t cos t. Oke. Kita mesti turunkan. Jadi dy per dt itu sama dengan turunannya sinus sama kosinus kurang t cos t. Turunkan dulu t-nya 1 kali kosinus. Terus t dikalikan dengan turunannya kosinus, yaitu minus sinus ya. Minus sinus ini berarti tambah aja ya. Minus sinus t. Nah, sementara gradien itu kan dy per dt kan. dy per dt ya. Dy per dx ya. Ini gue nggak tahu ini benar atau enggak. Apakah kita bisa nulisin seperti ini ya, dy per dt bagi dx per dt. Ini kan juga apa, dy per dx kan ya, ruas kanan kan juga dy per dx. Hasilnya gradien garis singgung, gradien. Gue tulisin M2 ya, karena tadi kan kita lagi bahas gradien atas persamaan garis singgung yang sudah lebih dulu gue misalkan sebagai M2. Oke. Nah, M2 itu nilainya 1/3 kan, kalau kita lihat proses sebelumnya. Oke. Ini mesti sama dengan dy per dt bagi dx per dt. dy per dt itu ini cosinus t kurang cosinus t kurang, ini masih bisa disederhanakan ya, sinus kurang sinus 0, jadi tinggal t cos t begitu. Ini juga nih, cos kurang cosinus juga 0, jadi tinggal t sinus t. Nah, dy per dt itu t sinus t, sinus t, sementara dx per dt itu t cosinus t. Simpan di sini. Artinya
ini artinya tangan ya. 1/3. 1/3 tangan T. Nah, berapa nilai T yang menyebabkan tangannya itu 1/3? Jawabannya 30 derajat ya, pi/6. T sama dengan pi/6. Oke, kita udah ketemu ya, ternyata garis singgung menyentuh garis singgung terbentuk di T sama dengan pi/6. Nah, yang mau kita cari itu adalah persamaannya. Kita mau tahu persamaan garis singgung, tapi kita bentuk dulu titiknya ya. Kalau T sama dengan pi/6, kira-kira Y-nya itu berapa? Dan X-nya itu berapa? Coba kita lihat lagi. X itu kan T sinus T tambah kosinus T kan. Nah, simpan di sini nih. Nih. Nah, berarti kita tinggal input aja nih, T-nya pi/6. Dapat X sama dengan pi/6 kali sinus pi/6 tambah kosinus pi/6. Oke. Kalau kita hitung, sinus pi/6 itu sinus 30 ya. 1/2 jadi pi/12 tambah kosinus pi/6 itu akar 3/2. Kosinus 30. Bener ya? Nah, jawabannya kita sederhanakan lagi sama dengan pi tambah akar 3/2. Oke, itu X-nya. Sementara Y-nya dengan cara yang serupa bisa kita hitung tuh ya. Simpan aja ini. Tadi X-nya Y itu adalah sinus T kurang T cos T. Nah, itu Y. Kalau T-nya pi/6, ini jadinya gimana nih? Sinus pi/6 kurang pi/6 kosinus pi/6. Sinus pi/6 itu adalah 1/2. Oke. Sementara kosinus pi/6 itu adalah akar 3/2 ya. Akar 3/2. Atau kita kaliin dan kurangin. Jadi 1 kurang ada yang salah ini. Pi/12 tambah akar 3/2 nggak bener kayak gini. Harus kita kalikan 6 ya. Jadi 6 akar 3/12. Oke. Ini juga jadinya 6 kurang akar 3 pi/12. Oke, itu Y-nya ya. Nah, sekarang kita tahu nih, gradiennya kita tahu tadi. Sekarang cari persamaan garis yang melewati titik ini. Gua tulisin dulu. Display style. X-nya itu ini. Nah, jadi kita buat dulu titiknya, X, Y kan, titik itu. Display style. Tuh, nggak bisa. Tuh, Y-nya 6 kurang akar 3 pi/12. Jadi titiknya ini. Nah, itu. Dengan gradiennya tadi M2 ya. M2 itu nilainya adalah 1/3 nih. 1/3. Dan gradien
1 per akar 3. Oke, gunakan aja yang pernah kita pelajari tuh di SMP tuh, bahwa garis yang melewati satu titik dan satu gradien, kita tahu gradiennya, itu Y kurang Y1 ya, sama dengan M, di sini M2 kali X kurang X1. Apa itu X1, apa itu Y1? Ya si titik ini nih, X1, Y1. Yang lagi kita bahas ini. Jadi kita bisa buat Y kurang, kenapa bisa 6 kurang akar 3 pi. Oke, ini ya. Ini kan 1/2 nih. Ini akar 3 pi per 12. Jadi ini kalau gua perdetail lagi, 1/2 kurang akar 3 pi per 12. Ya, ini penjumlahan atau pengurangan ya. Penyebutnya mesti kita samain. Gua pakai penyebut 12. Jadi karena penyebutnya 12, maka 1/2 ini harus jadi 6/12 biar tetap 1/2 kan. Tadinya 1/2, penyebutnya gua paksa jadi 12, berarti artinya gua harus kali 6 nih. 1 harus dikali 6 juga. Jadi 6/12 kurang akar 3 pi per 12. Gitu ya, semoga clear. Oke, kita lanjut di sini. Y1 itu 6 kurang akar 3 pi per 12 ya. Di sini mana nih? Ini dia. Oke. Sama dengan M2, gua tulisin 1/3 kali X kurang X1. X kurang X1 itu yang plus ya. X tambah pi tambah 6 akar 3 per 12. Oke, ini kan ribet ya, penjumlahan dengan pecahan yang nggak enak ini. Kita coba kaliin aja dengan 6 akar 3 ya. Kalikan dengan 6 akar 3 supaya kita menghindari pecahan. Kalau kita mengalikan dengan 6 akar 3, maka kita akan ketemu 6 akar 3Y di ruas kiri. Oke. Kurang. Kaliin dengan, 6 akar 3, 12. Kalikan dengan 12 akar 3 ke pecahan ini. Nah, kalikan dengan 12 akar 3 berarti tinggal kali akar 3 aja si pembilangnya. Kurang 6 akar 3. Kurang sama kurang berarti positif. Akar 3 kali akar 3 berarti 3 pi. Sementara ruas kanan, karena kita kalikan dengan 12 akar 3, berarti tinggal kali 12 aja nih. 12X ya. 12X. Karena kan udah dikaliin akar 3, maka pecahan akar 3 ini hilang. 12 kali X, terus 12 kali ini nih, pecahan yang ini nih. Pi tambah 6 akar 3 per 12. Ya, kita kali 12 berarti penyebutnya juga hilang nih, tinggal pi tambah 6 akar 3 aja. Tapi ada negatif, berarti kurang pi kurang 6 akar 3. Gitu ya. Ada yang sama nggak ya? Ini ada yang sama ya. 6 akar 3 di sini. Ini juga 6 akar 3 bisa hilang. Kemudian kita tulisin aja 12 akar 3 di sebelah kiri ya. 12 akar 3Y. 12X sama dengan 12X kurang pi sama kurang 3 pi. Berarti kurang 4 pi ya. Kurang 4 pi. Oke, ini adalah persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva parametrik yang dinyatakan sebagai fungsi parametrik dengan suatu garis lurus yang di sini dinyatakan sebagai fungsi implisit ya. Tadi tantangan di soal ini adalah sebenarnya ya kalau soal gradien yang tegak lurus itu kita udah ngerti ya. Dia berlaku rule ini nih. Gradiennya hasil kali ini adalah negatif 1 ya, atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Dapatlah kita gradien. Tapi kemudian yang tadi tantangannya adalah mencari dy per dx ya. dy per dx dengan dy per dt per dx per dt. Jadi masing-masing fungsi parametrik x itu yang dinyatakan dalam t, mesti kita turunkan dulu tuh dx per dt-nya. Juga y yang dinyatakan dalam t, kita cari dy per dt-nya. Terus kita bandingkan untuk membentuk dy per dx. Karena tidak ada relasi langsung ya antara y dan x di kurva parametrik ini.
Kurva parametrik ini tidak ada relasi langsung antara Y dan X. Adanya masing-masing dihubungkan dulu dengan T. Karena itu, cara kita mencari dy per dx adalah membandingkan dy per dt dengan dx per dt. Nah, di sini kita dapat ya, nilai T yang membuat gradiennya itu seperakar 3 adalah pi per 6. Oke. Nah, dari pi per 6 ini kita bentuk titiknya. Masing-masing kita harus cari nih, kalau T-nya pi per 6 kira-kira X-nya itu berapa, dan kalau Y-nya itu berapa. Nah, sehingga kita bisa bentuk titiknya gini. X tambah 6 akar 3 per 12 berdasarkan nilai X yang kita temukan tadi, dan 6 kurang akar 3 pi per 12 berdasarkan nilai Y yang kita temukan tadi. Gradiennya kita tahu seperakar 3, selanjutnya kita tinggal menghitung persamaan garisnya menggunakan formula ini, Y kurang Y1 sama dengan M, X kurang X1, ini persamaan garis kalau diketahui titiknya dan gradiennya berapa. Dapatlah hasil 12 akar 3Y sama dengan 12X kurang 4pi. Oke, semoga bermanfaat ya. Thank you udah stay, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.